Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat puasa dalam perspektif hadis dan juga tasawuf. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu definisi puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab adalah siyamun atau saumun. Keduanya merupakan bentuk masdar dari asal kata soma yasumu yang bermakna menahan. Jadi, di dalam lisanul Arab, as-saumu atau puasa didefinisikan sebagai tarku to'ami wasyarobi wan nikahi wal kalami, yaitu meninggalkan makan dan minum, kemudian meninggalkan jima, kemudian meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Nah, kemudian secara istilah fikih berarti puasa itu adalah menahan diri sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Jadi ketika kita berpuasa, maka harus didahului dengan niat sesuai dengan kita menginginkan puasa apa. Kemudian menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa bagi orang Islam. Nah, jadi di dalam puasa itu dalam fikih berarti kita harus memenuhi syarat sahnya puasa. Nah, kemudian untuk siapa? Untuk orang Islam yang berakal, kemudian sehat, kemudian suci dari haid dan nifas bagi seorang muslimah. Jadi hukum puasa ini wajib sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi jelas definisi puasa di sini adalah secara bahasa adalah menahan. Nah, kalau fikih berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Itu dari fikih. Nah, kemudian hadis tentang puasa. Di sini saya ambilkan hadis tentang hakikat puasa yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jadi ketika hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hadis ini berkualitas sahih dan dapat dijadikan hujjah. Nah, kemudian di sini asyamu junnatun falayarfuth walayajhal wa inimruun qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaimun marotaini. Nah, di sini sudah saya cantumkan beberapa mufrodat, yaitu junnatun di sini artinya adalah perisai. Jadi puasa itu adalah sebagai perisai. Maka dari itu fala yarfuth, janganlah yarfuth di sini sebenarnya konteksnya adalah mencampuri istri, janganlah berbuat jima ketika berbuat jima ketika sedang berpuasa. Tetapi di sini diterjemahkan berlaku kotor. Kemudian walaya jahal di sini diartikan janganlah bertindak bodoh, tetapi di dalam kamus tidak mau tahu dengan atau cuek dengan sesuatu. Nah, ketika seseorang tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya, maka itu adalah masuk kepada tindakan yang bodoh. Kemudian wa inimruun qatalahu ini qatala ini artinya adalah menyerang. Menyerang di sini konteksnya adalah orang yang sewenang-wenang merebut haknya atau merebut hak orang lain. Kemudian syatamahu itu artinya mencela. Jadi kalau berpuasa itu maka janganlah merebut hak orang lain, kemudian janganlah mencela dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian ketika ada orang yang seperti itu, bagaimana ketika ada seseorang yang menyerang kita, mencela kita, kemudian falyakul inni shaimun, saya sedang berpuasa itu marotaini itu 2 kali. Nah, nanti untuk syarah hadisnya kita akan bahas setelah ini. Nah, kemudian syarah hadis puasa ini tentang hakikat puasa ini saya ambilkan dari Mukhtasar Ahaditsus Syiyam. Nah, kemudian setelah kita melihat hadis di atas bahwasanya
hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang puasa itu tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga dituntut untuk menjaga kesempurnaan puasanya dengan menghindari dari segala hal yang membatalkan. Di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghiasi diri dengan berakhlak karimah dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Jadi puasa itu tidak semata-mata menahan lapar dan dahaga, tetapi kita harus menahan diri agar tidak melakukan perbuatan tercela dan juga menghiasi perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, di sini seperti hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari, malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur qaula zuri, ini diartikan adalah perkataan dusta, kemudian mengamalkannya atau melakukan tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan lapar dan dahaga. Jika puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, dan orang-orang itu tetap melakukan hal maksiat seperti biasanya, maka sholat itu seperti dipandang tidak kanggo di sisi Allah, seperti itu. Jadi selain menahan lapar dan dahaga, berarti juga harus menahan perbuatan, seperti itu. Nah, kemudian konteksnya asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Puasa adalah perisai itu kan konteksnya melindungi ya. Kemudian ditanyakan melindungi dari apa? Menjadi perisai atau yang melindungi pelakunya dari berbagai bentuk kemaksiatan di dunia. Jadi ketika seseorang ingin menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat, itu salah satu caranya adalah dengan apa? Yaitu dengan puasa. Karena ketika puasa tadi sudah saya jelaskan, esensinya adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga perbuatan kita. Maka dari itu asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Nah, kemudian jika di dunia saja orang yang puasa itu memiliki perisai pelindung dari kemaksiatan, maka di akhirat kelak ia akan memiliki perisai pelindung dari neraka. Maka konteksnya ketika di dunia itu adalah melindungi seseorang untuk tidak berbuat maksiat, maka ketika di akhirat maka diharapkan dia akan terhindar dari api neraka. Maka dari itu konteks perisai ini ada dua, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian falayarfuth ini tadi, maka jangan berbuat kotor. Arrofathu adalah perkataan atau perbuatan keji. Nah, makna yang dituju dalam konteks hadis ini adalah berbuat kotor yang bagaimana, yaitu dengan berduaan dengan lawan jenis, atau maksudnya lawan jenis ini adalah suami istri ya, untuk melakukan jima atau bercumbu untuk membangkitkan syahwat. Jadi tidak boleh. Tidak boleh ketika orang sedang berpuasa, meskipun mereka itu suami istri, untuk melakukan hal-hal yang mengundang hal-hal yang mengundang untuk melakukan jima atau hal-hal yang mengundang syahwat, membangkitkan syahwat, itu termasuk perbuatan arrofat. Nah, tetapi di dalam Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan, uhilalakum lailatas siyami arrofatu ila nisaikum, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Jadi ketika siang, ketika kita berpuasa memang tidak boleh, tetapi ketika malam di bulan di malam ketika orang itu tidak berpuasa, maka diperbolehkan untuk mencampuri istrinya seperti itu, tetapi tidak ketika siang hari. Jadi konteksnya yarfus di sini adalah melakukan hal yang mengundang jima atau membangkitkan syahwat seperti itu. Nah, kemudian selain makna membangkitkan syahwat, arafah, banyak pula ulama yang menafsirkan bahwasanya arafah di sini artinya adalah perbuatan yang keji, atau ketika seseorang berkata kotor atau buruk, atau
kata-kata yang sekiranya adalah menyinggung hati orang lain seperti itu. Jadi ada dua makna ya, yaitu perkataan atau perkataan buruk seperti itu, dan konteks yang satunya adalah perbuatan yang membangkitkan syahwat seperti itu. Nah, kemudian kalimat wala yajhal artinya jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh yang seperti apa? Misalkan seperti berteriak-teriak tidak jelas atau menjerit-menjerit atau berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian faliyakul ini soim, katakanlah bahwa kamu sedang berpuasa. Konteksnya adalah ketika seseorang mengajak berkelahi atau bertengkar atau menghina kita, maka ketika kita mengatakan ini soimun, saya sedang puasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak menanggapi dengan sikap serupa atau membalas apa yang mereka katakan kepada kita. Namun cukup dengan ini soim, saya sedang berpuasa. Harapannya ketika mereka mendengar kita berpuasa, maka mereka akan menghentikan hal tersebut. Kalaupun tidak dihentikan berarti tinggalkan saja seperti itu. Nah, kemudian integrasi hakikat puasa dalam hadis dan tasawuf. Jadi hakikat puasa di dalam hadis dan tasawuf ini sama, esensinya sama, yaitu di dalam hadis adalah menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dituntut untuk menjaga kesempurnaan puasanya dan menghindari segala hal yang membatalkannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik atau yang disebut dengan akhlakul karimah dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Sedangkan hakikat puasa di dalam tasawuf menurut Al-Ghazali, berpuasa itu tidak sebatas menjaga nafsu dan syahwat, namun lebih dari itu berpuasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah. Jadi konteksnya memang puasa itu tidak sekedar menahan dahaga dan lapar, tetapi juga menjaga perbuatan kita seperti itu. Nah, kemudian apa sih keistimewaan puasa di dalam tasawuf ini? Nah, Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin itu menerangkan bahwa keistimewaan puasa itu ada dua, yaitu yang pertama adalah puasa ini kenapa istimewa? Karena puasa ini adalah ibadah yang bersifat individual. Kenapa kok disebut dengan ibadah yang bersifat individual? Karena salah satu motivasi untuk puasa itu adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan juga puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia, yang tahu itu hanya yang melakukannya, kemudian dan Tuhannya, tidak seperti sholat, zakat dan lain sebagainya yang bisa dohir dilihat oleh mata. Jadi memang puasa ini adalah ibadah yang bersifat individual dan hanya kita yang tahu. Maka dari itu ketika hanya kita yang tahu, maka kita bisa mempersembahkan puasa tersebut atau melakukan puasa tersebut sesempurna mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa sendiri merupakan cara mencegah dan melemahkan musuh Allah, dan seburuk-buruknya musuh Allah adalah setan. Jadi karena setan itu kan selalu mengganggu manusia ya, dikategorikan seperti itu ya. Nah, maka dari itu salah satu caranya untuk melemahkan atau mencegah dari bisikan-bisikan setan itu adalah dengan puasa. Karena setan itu tidak akan menjadi kuat kecuali hanya dengan perantara syahwat hawa nafsu yang mengalahkan manusia. Jadi setan itu membisikkan agar manusia itu melakukan hal-hal buruk melalui hawa nafsu, kemudian syahwat untuk mengalahkan ketaatan manusia tersebut. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, kan kalau misalkan di bulan Ramadan itu kan katanya setan itu kan dibelenggu gitu kan, tapi kenapa kok banyak orang yang melakukan perbuatan dosa seperti itu. Nah, jika pada bulan Ramadan kita melihat ada sebagian orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka sebenarnya konteksnya adalah setan itu meninggalkan benih-benih hawa nafsu di hati manusia, sehingga misalkan setan itu katakanlah diikat ketika bulan Ramadan, tetapi benih-benihnya itu masih ada di dalam hati manusia. Maka dari itu manusia harus mengontrol dan menahan benih-benih tersebut agar tidak terrealisasikan untuk berbuat maksiat. Maka dari itu untuk mengontrol hawa nafsu tersebut, maka dari itu ketika orang puasa
berpuasa, maka dia harus menahan, seperti itu ya. Nah, caranya, salah satu caranya untuk meminimalisir seseorang untuk berbuat maksiat, kemudian untuk meminimalisir seseorang dari syahwatnya, dari hawa nafsunya, caranya adalah dengan berpuasa. Nah, maka dari itu ketika kita melihat fenomena tersebut, maka sudah pasti puasa itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu oleh Imam Ghazali ada 3 tingkatan puasa, yaitu yang pertama adalah puasanya orang awam. Gimana sih puasanya orang awam? Yaitu berpuasa dengan cara menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, akan tetapi tidak menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang bersifat makruh untuk dilakukan. Secara lahiriah ini cukup untuk disebut puasa. Ketika seseorang menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, maka itu puasanya secara lahiriah dia bisa disebut orang yang berpuasa, tetapi levelnya orang yang melakukan puasa seperti itu masuk dalam kategori puasanya orang awam, seperti itu ya. Jadi menahan diri makan dan minum, tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nah, kemudian yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus. Nah, puasanya orang-orang yang khusus ini yang seperti apa? Yaitu berpuasa dengan cara mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang makruh dan dosa. Nah, tadi itu kan dia menahan lapar dan dahaga, tetapi perbuatan makruh itu kan masih jalan terus. Itu untuk level orang awam. Tetapi untuk level orang yang khusus, selain dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan lain sebagainya, tetapi dia juga mengontrol atau menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat makruh dan dosa, seperti menjaga lisan dari berbuat ghibah, kemudian menjaga pandangan matanya, kemudian menjaga amalan-amalan jawarihnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu berpuasanya anggota tubuh dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tidak melakukan hal-hal yang makruh, kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat, kemudian yang tidak kalah penting yaitu membersihkan hati dari pikiran yang bermacam-macam, yaitu seperti rasa was-was, hasud, dan penyakit hati lainnya. Nah, puasa ini dipenuhi hanya dengan berzikir kepada Allah. Puasa ini adalah yang dinamakan puasa khususul khusus. Jadi ini adalah tingkatan puasa yang tertinggi, yang mana tidak terbatas waktu lagi puasanya. Dalam artian kalau tadi itu kan kita sebagai orang awam mempunyai batas waktu, puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tetapi kalau konteksnya tingkatan puasa dari khususul khusus itu adalah setiap waktu atau seumur hidup mereka harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai dapat mengundang kepada kemaksiatan. Maka dari itu mereka katakan bahwasanya puasanya itu tidak lagi terikat oleh waktu, tetapi setiap saat itu adalah puasa. Jadi tidak lagi mengartikan puasa itu sebagai hanya menahan lapar dan dahaga. Itu adalah tingkatan puasa yang paling tertinggi, yaitu tingkatan puasa khususul khusus atau orang-orang khusus yang khusus. Nah, jadi kesimpulannya adalah hakikat puasa, berpuasa tidaklah sebatas menjaga agar tidak makan dan minum, namun lebih dari itu puasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian keistimewaan puasa, ibadah puasa adalah ibadah individual atau ibadah yang private. Puasa sendiri itu merupakan cara mencegah untuk melemahkan musuh Allah, yaitu setan, seperti itu, dengan cara menahan nafsu dan syahwat di dalam diri kita. Kemudian setan meninggalkan benih-benih syahwat di diri manusia, jadi hanya manusia sendiri yang bisa mengendalikannya. Kemudian tingkatan-tingkatan puasa, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang-orang khusus, ada puasanya orang khususul khusus yang tadi sudah kita bahas. Oke, terima kasih. Kita lanjut di WAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.